والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Kurama wal Fudala para bapak alim ulama dumateng jajaran Dewan Asatidz MTS Miftahul Afkar yang saya hormati, terutama kepada sesepuhnya beliau Bapak Yasin dan kepada kepala sekolahnya beliau Bapak Agus dan serta staf-staf yang lain yang saya hormati, dan tidak lupa kepada siswa-siswi MTS Miftahul Afkar yang dalam kesempatan pagi menjelang siang ini dalam rangkaian berbagai macam kegiatan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disambut dengan meriah dan penuh bahagia, yang saya cintai dan yang mungkin ada yang mencintai saya, bisa masuk ke dalam otak, ke dalam pikiran kalian, kemudian kalian amalkan nanti apa yang saya sampaikan, dan kemudian hafalkan. Setelah itu kalian nanti punya kesempatan sampaikan kepada yang lain. Itulah, jadi coba tahapan pertama sampai kelima ya, ini mari kita amalkan. Paling tidak tahapan diam mendengarkan dulu, itu saja. Dah, Rizky, siap? Coba semua diam dulu ya. Diam. Secara bahasa Isra itu adalah berjalan. Jadi saya berjalan begini, ini berarti namanya juga Isra. Isra itu pengertian secara bahasa. Namun pengertian yang dimaksud oleh kita memperingati Isra Mi'raj itu adalah tertera dalam ayat Al-Quran surat apa? Al-Isra ayat pertama yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Dalam ayat tersebut disampaikan subhanalladzi, kata-kata subhanalladzi atau subhanallah itu biasa kalian ucapkan tidak? Kalian biasa mengucapkan subhanallah tidak? Itu ucapan subhanallah ketika kamu ucapkan dalam keadaan bagaimana? Senang? Kaget? Anjurannya ketika kita mengetahui atau menjumpai sesuatu yang menakjubkan, kita dianjurkan baca subhanallah. Jadi ketika kita rekreasi melihat suatu pemandangan yang begitu indah, kita dianjurkan zikir kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah, maha besar Allah, maha suci. Ayat tersebut dimulai dengan kata-kata subhanallah, berarti kejadian yang akan diceritakan itu adalah kejadian yang sangat menakjubkan, kejadian yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Karena Allah menjalankan umatnya, menjalankan hambanya, yakni Nabi kita. Nabi siapa? Yuk jawab yang kompak. Nabi kita Nabi siapa? Nabi Muhammad. Dalam ayat tersebut disampaikan Allah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Berada di mana Masjidil Haram? Ada di, karena yang memiliki itu adalah Allah. Dari perjalanan ini berbagai macam kejadian itu telah dialami, telah diamati oleh Rasul. Coba yang masih dolanan HP,
Coba perhatikan dulu. Contoh kecil begini. Ketika kita dalam satu hari satu malam itu ada berapa jam? 24 jam. Satu jamnya berapa menit? 6. Tinggal diputar jarum itu, sudah melewati angka 1, 2 terus sampai ke angka 12. Itu karena apa? Yang memutar adalah yang memiliki jam. Begitu pula Nabi Muhammad yang menjalankan itu adalah Allah, sang pemilik dunia. Oleh karena itu ini merupakan kejadian yang mengherankan bagi manusia, namun hal itu merupakan wujud kekuasaan Allah. Dan kemudian apa sebenarnya di dalam substansi daripada Isra Mi'raj itu sendiri? Jadi peringatan Isra Mi'raj ya, itu dijalankan oleh Nabi kita Nabi Agung Muhammad itu di saat Amul Husni. Kalian pernah dengar Amul Husni? Apa itu? Tahun kesusahan. Jadi di saat Nabi Muhammad itu susah, sedih, dihibur oleh Allah dengan adanya perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian dia dirawat oleh kakeknya pun juga tidak lama wafat, mati, meninggalkan. Dirawat oleh pamannya pun juga wafat. Dia punya istri tercinta yakni Siti Khadijah, tidak lama juga wafat. Di saat itu dia berdakwah, mengajak kepada orang kafir untuk mengikuti agama Islam, itu juga banyak yang menentang. Sampai Nabi Muhammad itu sering dilempari kotoran. Suatu ketika antara bumi dan langit itu pernah bertengkar. Merasa tinggi, merasa lebih baik. Bagaimana ucapan langit kepada bumi atau bumi kepada langit? Langit mengatakan kepada bumi, "Hei bumi, saya lebih baik daripada kamu." Loh, kenapa begitu? Ya, karena kamu setiap hari saya sinari dengan matahari yang ada pada diriku. Matahari berada di mana? Di langit. Malam hari ya, berganti rembulan menyinari bumi. Rembulan berada di langit. Langit itu merasa lebih baik dari bumi, sehingga kemudian bumi itu mohon kepada Allah, "Ya Allah." Oh, sebelum ke situ ya, begitu lanjutannya. Bumi itu menjawab, "Hei langit, tidak, tetap lebih baik saya." Kenapa begitu? Sebaik-baiknya engkau, matahari, rembulan ada pada dirimu, tapi makhluk yang terbaik itu ada pada diriku, yakni ada di bumi. Yakni siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia, bahkan dibanding malaikat. Ketika dijawab begitu, langit itu tidak bisa lagi menjawab, karena ternyata makhluk yang paling mulia menurut Allah berada di bumi. Nah, sehingga langit itu mohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya yang namanya Nabi Muhammad itu juga disinggahkan ke langit, sehingga adil, tidak ada pertengkaran lagi. Nah, sehingga risalah atau penyampaian supaya kita melaksanakan sholat lima waktu. Dari perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dijumpakan di utamanya adalah sholat. Tadi telah disampaikan, disinggung oleh kepala sekolah bahwasanya sholat itu merupakan tiangnya agama. Hal itu berdasarkan hadis Nabi, "As-sholatu imaduddin
faman aqomaha faqad aqomatin wa man tarokaha faqad hadamatin. Sekarang kalian lihat bangunan itu tunaikan kewajiban, terutama adalah sholat. Ketika sholat kamu kerjakan, maka tiang agama kamu itu akan kuat. Ketika tiang agama kamu akan kuat, maka ibarat bangunan itu akan berdiri kokoh. Nah, maka waman tarokaha faqad hadamatin. Barang siapa yang meninggalkan, sama hanya dengan merobohkan agama. Sehingga saya harapkan pulang dari kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini, kalian jangan sampai pernah sekali